Oke, selamat malam kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saja. Oke, jadi begini. Ini kan kita mau menyambut Hari Tani Nasional yang dimana pada tahun ini adalah peringatan yang ke-60 ketika pada tahun 1960 itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu tentang peraturan pokok-pokok agraria itu disahkan. Tetapi yang menjadi persoalan di kita hari ini, banyak beberapa kebijakan yang justru menjadi undang-undang sekarang. Misalkan Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang yang menyangkut dengan pertanahan, pertanian dan lain sebagainya, itu tidak mengambil acuan Undang-Undang Pokok Agraria. Karena kan seperti yang kita diskusikan sebelumnya, agraria itu kan bukan hanya persoalan tanah, tetapi tanah, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung dalam negara itu yang dikategorikan sebagai agraria. Jadi agraria itu pada dasarnya adalah bukan dispesifikkan hanya pada konteks tanah saja, tetapi ada berbagai elemen-elemen yang bisa kita lihat. Jadi tadi saya katakan bahwa agraria itu bukanlah persoalan yang lebih spesifik pada persoalan tanah, tetapi lebih daripada itu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ruang penghidupan masyarakat atau ruang hidup dari rakyat itu sendiri, itu adalah yang bisa kita katakan masuk dalam kategori agraria. Seperti tadi, misalkan tanah, air, udara, serta kekayaan alam yang terkandung dalam negara itu sendiri, itu yang dimaksud dengan agraria. Nah, jadi pada momen kali ini kita mau misalkan bahas apa? Apakah kita spesifik bicara soal tuntutan kita yang pada saat ini, misalkan teman-teman di Rembuk Nasional itu membangun frame tentang reclaiming tanah air. Isu nasional kan saat ini kan seperti itu, reclaiming tanah air. Kenapa? Pertanyaannya kemudian, kenapa kita mesti melakukan reclaiming tanah air? Karena kan secara otomatis diksi reclaiming itu kan pengakuan kembali kan atas tanah, air, udara, serta kekayaan alam. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita mesti harus harus menggunakan isu yang sama misalnya? Kan itu yang mungkin bisa kita diskusikan, kenapa kita mesti melakukan reclaiming dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau misalkan kita mau lihat kasus yang ada sekarang, tentu reclaiming tanah air ini adalah jawaban atas proses proses pengambilan paksa tanah-tanah rakyat yang dimana bentuknya itu adalah hak guna usaha misalkan. Kan hal-hal yang seperti itu yang mesti kita lihat. Jadi untuk itu mungkin sebagai pengantar saya, teman-teman, kita nanti diskusi soal lebih jauh soal apakah bicara tentang tanah, air, apakah kasus-kasusnya yang berhubungan dengan tambang misalnya, ataupun yang berhubungan dengan perampasan ruang hidup masyarakat, entah itu pesisir ataupun masyarakat gunung misalkan. Saya kira seperti itu, teman. Silakan, siapa yang mau nimbrung tambahkan beberapa pengantar ya, pengantar mungkin soal undang-undang pokok agraria. Tadi dijelaskan oleh Farhat bahwa UU PA ini lahir di tahun 60. Tepatnya disahkan itu tanggal 24 September. Kemudian di masa Orde Lama dijadikan sebagai Hari Tani begitu. Nah, cuma sebelumnya di tahun 50-an itu sudah ada rancangan untuk membuat satu undang-undang di mana undang-undang tersebut melakukan perubahan total terhadap struktur kepemilikan atau penguasaan atas tanah yang mengacu kepada sistem agraria yang dibuat oleh Belanda dulu. Utamanya ada beberapa undang-undang termasuk Agraria Suite di tahun 1870-an itu yang dirubah. Nah, isi beberapa pasal di dalam Agraria Suite ini, dan pada saat setelah dibuatnya Undang-Undang PA itu masih ada yang diberlakukan, termasuk soal HGU 70 tahun.
HGU 70 tahun itu sebenarnya adalah menurutku itu adalah apa namanya masih menggunakan cara atau pendekatan undang-undang yang dibuat oleh Belanda dulu, Agraria Suite itu tadi. Karena kalau di dalam undang-undang pokok agraria itu tidak sampai 70 tahun kalau HGU ya. Nah, undang-undang PA ini di tahun 60-an pada saat realisasi pertama kalinya itu memang sebenarnya banyak gejolak sosial yang terjadi, utamanya di beberapa tempat, di beberapa desa begitu. Karena lahan yang dimiliki, semisal satu orang memiliki lahan sampai 35 hektar bahkan ratusan hektar, itu tiba-tiba diambil alih oleh negara dan didistribusikan kepada rakyat. Nah, karena yang mempelopori gerakan itu adalah Partai Komunis Indonesia, akhirnya di masa Orde Baru Undang-Undang PA ini terjadi stigmatisasi terhadap Undang-Undang PA, atau kalau dalam umumnya itu adalah reforma agraria. Wacana reforma agraria ini sering didekatkan dengan isu komunisme. Akhirnya di masa Orde Baru praktis di berapa tahun, 35 tahun itu 35 tahun tidak diberlakukan, karena setiap orang atau setiap akademisi yang membahas, contohnya semisal Gunawan Wiradi, kan ada beberapa tuh pemikir-pemikir agraria yang menurutku sangat kiri ya dalam pandangan. Nah, mereka ini mendiskusikan wacana reforma agraria itu tidak sampai sekeras sekarang. Tidak sekeras sekarang. Reforma agraria itu di masa Orde Baru tidak sekeras sekarang. Nah, kemudian berlanjut di tahun-tahun semisal masuk di masa reformasi, termasuk di masa Ibu Megawati. Ada memang ketetapan MPR yang dibuat di masa Megawati. Tetapi pelaksanaan dari reforma agraria ini belum seutuhnya sesuai dengan Undang-Undang PA. Nah, lambat laun kemudian ada, kalau hari ini itu ada Perpres soal reforma agraria. Ada Perpres soal reforma agraria, tapi kita harus perhatikan lebih jelas di dalam Perpres ini apakah benar bahwa sesuai dulu kan di masa Orde Baru, di masa Orde Lama ada Undang-Undang Nomor 56 tahun 60-an itu tentang reforma agraria. Undang-Undang Nomor 56 dalam sebagai undang-undang yang spesifik menjelaskan soal reforma agraria. Kenapa? Karena undang-undang PA ini adalah undang-undang yang sifatnya general. Seperti tadi yang dibahas oleh Farhad. Dia tidak hanya membahas satu sektor. Dia membahas sektor tanah, dia membahas sektor air, sumber daya air, dia juga membahas sumber daya mineral, batu bara dan segala macam. Jadi banyak sektor. Nah, pelaksanaan reforma agraria ini dari tahun 60-an sampai hari ini begitu kan, itu masih tidak terlaksana dengan baik sekalipun ada undang-undang, ya kan? Karena ada beberapa hal, ada beberapa persoalan. Satu, dulu terjadi semisal antara kelompok PKI dengan kelompok agamawan ya begitu, atau bahkan kalau Gus Dur sendiri mengakui semisal kelompok NU misalkan itu terjadi gejolak itu karena ada persoalan di bawah, bahwa beberapa juragan tanah itu ternyata punya kaitan dengan beberapa kiai semisal begitu. Nah, itu satu, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menerima reforma agraria. Kemudian yang kedua, kalau hari ini problemnya adalah antara undang-undang PA dengan undang-undang yang lain itu terjadi disharmonis, termasuk soal pengadaan lahan untuk kepentingan umum, undang-undang pengadaan lahan untuk kepentingan umum, kemudian undang-undang kehutanan, bahkan undang-undang minerba yang baru-baru disahkan. Nah, ada beberapa, kenapa tadi Farhad bilang bahwa seharusnya undang-undang soal sumber daya air, undang-undang soal kehutanan, undang-undang soal yang mengatur soal ruang angkasa dan segala macam harusnya kan mengacu kepada undang-undang PA sebagai lex general begitu kan, sebagai aturan yang mengatur soal umum terkait soal pengelolaan sumber daya alam begitu kan. Nah, tapi ternyata
undang-undang PA dengan undang-undang yang lain secara hierarkis mereka sama. Nah itu. Nah sedangkan ada beberapa klausal atau pasal di dalam undang-undang kehutanan dan segala macam undang-undang yang lain itu justru bertentangan. Nah ini ada problem ketatanegaraan kita yang apa namanya menjadi penghalang reforma agraria itu sendiri. Nah itu pertama. Kemudian yang